Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 kelas R001. Di sini saya sebagai pembuka ya Pak. Nama saya Muhammad Bil Faisal. Di samping saya ada Siti Aisyah dan di depan saya yang di samping Bapak sekarang itu ada Priyo Prambudi dan yang sedang merekam itu ada Evi Melasari. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keuangan bisnis dengan tema keuangan bisnis, di mana pertanyaan ini kami bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama saya di bagian permodalan, Siti Aisyah di bagian potensi usaha, dan Priyo Prambudi di bagian cash flow-nya Pak. Baik, langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama. Berapa Pak investasi modal awal yang sekiranya Bapak perlukan untuk memulai usaha ini Pak? Kalau rumah makan kuliner rumah makan ya, maka pada khususnya itu modal awal memang besar. Ya. Ya, modal awal itu seperti menyediakan barang-barang apa itu. Kalau seperti bapak kayak inilah habislah sekitar 50 atau 70. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, investasi rumah makan ini Pak, apakah dana sendiri, apakah aliansi gitu Pak, kemitraan dengan saudara atau bagaimana Pak? Dana sendiri. Dana sendiri Pak ya. Nah, dia ada macam-macam ini, ada yang aliansi, ya, ada yang modalan istilahnya seperti cabang-cabang gitu kan. Ya. Nah, kalau bapak dana sendiri. Pertanyaan ketiga Pak, apakah Bapak ini berencana mengalokasikan dana lagi Pak untuk pertumbuhan atau perluasan bisnis Bapak itu Pak, untuk membuka cabang ke daerah? Ya, rencana sih ada. Rencana sih ada ya Pak. Rencana sih ada. Cuma mungkin jalannya belum ini ya, belum ada. Itulah sebenarnya. Ya, masalah modal tadi lah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa finansial Bapak ini tetap tetap terjaga untuk selalu berputar modalnya gitu Pak? Ada modal hari ini, modal ke depan gitu Pak? Ya, ini masalah kepastian ya, itu kepastian ada, memang sebenarnya. ya, kepastian ada, tapi itu, kalau kita dagang, yang nama sifat dagang, baik apapun bentuknya, ya kita tetap berapa terjual, istilahnya lihat inilah, lihat berapa yang laku lah. Berapa yang terjual, pemasarannya yang jelas hari-hari itu sudah jelas ada takaran kita. Nah, semisal kita modal itu kalau untuk belanja itu setiap harinya taruhlah kita taruh 1 juta misalnya. Nah, itu udah kita tetapkan itu 1 juta. Nah, mungkin ada pesanan atau lihat mungkin ada hari-hari tertentu, itu kita menambah modal. Itu aja kita kuliner ini tergantung orang yang beli gitu. Ya, Pak. Nah, apakah Bapak mempertimbangkan untuk kemitraan bisnis gitu Pak ke depannya Pak? Mungkin apakah kemitraan untuk bersama belum? Kalau sifatnya rumah makan ini pribadi ya Pak ya. Baik, Pak. Cuman sifatnya kalau untuk mitra mungkin nggak ada. Cabang mungkin ada. Cabang mungkin ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengelola risiko keuangan gitu Pak? Seperti ya kita contohkan kemarin ada pandemi COVID-19 ya Pak, yang memang mengguncang perekonomian gitu kan Pak. Ya itulah kita risiko. Kalau masalah risiko itu kan alam namanya. Ya. Nah, ibaratnya risiko itu kalau alam mungkin bisa kita hindari. Tak ada pencegahan, istilahnya ibaratnya untuk halang menghambat itu tidak ada, istilahnya untuk menanggulang itu tidak ada. Nah, masalahnya umum kan, kecuali seperti hari-hari itu kayak barang naik, ya, saya kayak sekarang cabai naik, apa naik, ya, mungkin kita istilahnya ya itu tadi gimana lah ya, masalah keuangan ini sekarang kita dapat untung banyak misalnya lebih misalnya dari biasanya, mungkin besok kita dapat sedikit gitu karena barang-barang naik gitu. Nah, itulah risikonya gitu.
apakah Bapak punya kayak pembiayaan alternatif gitu Pak? Ya, Ya ada Pak. tetap Seperti kita punya istilahnya cadangan lah. cadangan Pak. Semasa saat kayak sekarang ini lah. Nah, barang naik, tidak hanya mungkin hanya sebatas untuk makan, sedangkan kita punya biaya yang lain. Ya, buat ya, itu Pak. kan. Tetap harus punya cadangan. Nah, alternatif bagaimana cara Bapak mendapatkan cadangan tersebut Pak? Apakah pinjaman gitu? Apakah tidak? Sama-sama dari hasil tadi. Oh, hasil keuntungan yang dikelola gitu Pak. Yang sebelum-sebelumnya saat istilahnya pendidikan nggak ada, Ya. apa itu akan berapa? Ya, ya. Akan disisihkan. Berarti Bapak ini tipe yang menghindari hutang ya Pak ya? Ya. Ya betul Pak. Ya. Baik, selanjutnya Pak, untuk potensi usaha akan ditanyakan oleh rekan saya Siti Aisyah. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu riset pasar apa yang telah Bapak lakukan untuk mengidentifikasi potensi permintaan terhadap penawaran rumah makan Bapak? Maksudnya kayak promo gitu. Riset pasar apa yang Bapak gunakan? Risetnya maksudnya gimana ini? Misalkan Bapak ingin membuat rumah makan di Bengalun, apakah Bapak telah kayak melakukan survei atau di sini Ya, kalau misalnya masalah lokasi ya, lokasi. Sebenarnya riset itu kalau kita buka, memang kita buka riset, pemantauan macam mana situasi dan kondisinya, apa yang mau kita buat, itu harus tahu kondisi dan kondisinya. Kayak di sini, Bapak di belakang, ini kan Bapak di depan. Nah, beda menu Bapak di depan dulu dengan belakang sekarang. Nah, kenapa? Karena Bapak sekarang khusus berhadapan pada umumnya mahasiswa. Nah, Bapak nggak bisa menjual barang-barang yang melebihi jangkauan mahasiswa. Seperti barang-barang kayak itu lah ya, kayak daging, kayak dendeng, apa namanya, pokoknya yang mahal-mahal modalnya lah, Iya, Pak. nggak terjangkau kan. Nah, jadi otomatis Bapak jual nasi murah. Nah, sedang posisi itu sekarang itu bahkan serba 10. Nah, sebab tergantung konsumen yang kita hadapi. Nah, kalau di sini kan pada umumnya mahasiswa. Nah, beda dengan Bapak di luar. Kalau di luar kan umum banyak juga. Nah, itu menu pembedaan. Nah, itu menyesuaikan dengan lokasi yang kita tempati. Lalu Pak, ada nggak yang membedain rumah makan Bapak sama rumah makan yang lainnya? Ya, tetap ada. Hanya membedakan itu di masakan. Masakan. Yang membedakan rumah makan ini rasa, pelayanan, mungkin misalnya dekorasi warungnya. Iya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian sistem harga, harganya beda. Ya, itu aja yang membedakan rumah makan sekarang. Yang utama rasa. Iya. Rasa dan serba 10.000 tadi ya. Nah, rasa dan harganya gitu. Nah, Selanjutnya rencana Bapak untuk beradaptasi dengan perubahan tren masakan ini ada nggak Pak? ada. Cuman gitu, kalau rumah makan ini khususnya masakan Padang itu punya khas. Kita tidak bisa mengaruhi dengan masakan sekarang. Contoh Bapak 14 tahun di sini. Orang langganan Bapak dulu yang 14 tahun yang lewat sekarang karena dia nggak tahu Bapak pindah ke belakang, dia menanyakan masakan yang Bapak dulu karena itu merupakan khas rumah makan Bapak. Oh, berarti Bapak tidak takut melawan masakan Oh, tidak. ini. Berarti tetap menonjolkan khas Bapak. Ya, cuman kita tetap mengikuti arus itu, kita buat sedikit Oh, untuk beda. menambah, Ya. cuman yang lama tidak kita tinggalkan. Contohnya Pak? Contoh kayak ayam crispy, ya kan, kayak ayam saus, misalnya kan. Nah, itu kan ibaratnya menu baru. Nah, kayak geplek, ya. Iya. Nah, kan menu makan gepleknya. Ya. Nah, bukan istilahnya kayak geplek itu. Nah, itu. Nah, itulah salah satu istilahnya perkembangan. Kita mengikuti arus. Nah, cuman khas kita tidak akan hilang. Soalnya masakan Padang itu punya kayak rendangnya,
dulu rendang itu udah habis kadang-kadang tetap ada. Nah, itulah khas masakan Padang. Dan saya bilang memang itu yang dicari orang gitu. Dia takkan terpengaruh dengan masakan sekarang. Masakan sekarang ini sifatnya musiman. Nah, Selanjutnya, Bapak ada niat untuk memanfaatkan teknologi nggak Pak? Kayak pakai Grab atau ya ada. Kalau saat ini cuma Bapak pakai Maxim. Maxim? Nah, Maxim ada. Nah, Grab karena ribet dan satu lagi harus ini ribet rasanya bukan Maxim. Nah, cuma kalau Maxim ini kan sifatnya manual. Iya. Nah, Bapak Selanjutnya itu di rumah makan Bapak itu ada layanan catering atau pesan antar? Bapak membuka? ada. Dia gini, kalau catering ada, tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Nah, kalau misalnya ada yang diantar, ada yang tidak. Nah, tetap melayani Bapak nasi catering, nasi kotak, apa. Dan juga catering pribadi untuk bulanan untuk anak kos bulan. Oke Pak, itu aja yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya cash flow itu akan ditanyakan oleh teman saya Priyo. Oke baik Pak, saya akan menanyakan tentang cash flow di rumah makan Bapak. Kalau Bapak sendiri tentang cash flow nih, kayak mengelola kasnya menggunakan apa ya Pak? Kayak buku Kayak gini, keuangan atau yang lain? sebenarnya Bapak rumah makan ke rumah makan keluarga namanya. Iya. Belum besar kayak sederhana kayak apa itu kan dia bosnya duduk di mana-mana, anak buahnya yang kerja. Dia otomatis mempunyai pembukuan, Iya. nah, manajemen tertentu. Kalau Bapak ini manajemennya ya manajemen pribadi aja. Nah, Tadi nggak pakai pembukuan ya Pak? nggak pakai pembukuan. Paling di Nah, istilahnya sekarang kita dapat, kita hitung belanja, berapa belanjaan kita, berapa sisanya, itulah untungnya. Oh gitu. Nah, itu Berarti sistemnya. modal sama keuntungan. Nah, ya modal sama keuntungan kita sisihkan, ya istilahnya untuk keuntungan tadi ya kalau ya gaji, lampu apa tuh kayak kita hari-hari ya itu lagi. Ini kan Pak kayak yang dibilang sama kawan teman saya tadi kan yang kayak kemarin kan ada pandemi nih. Nah, Bapak kira-kira kan Bapak bilang ada kas cadangan. Ya. Nah, kira-kira dari keuntungan itu berapa persen yang disimpan tuh kas cadangannya itu? ya kas cadangan tergantung sebenarnya, tergantung penghasilan. Nah, istilahnya ada keluar semua biaya kita, itulah kas cadangan masuk. Oh, Nah gitu, sudah kita keluarkan kos kita semuanya, biaya dari anak, dari rumah, dari apa segala macam. Ada sisa lagi, itulah keuntungan kas. berarti nggak menentu ya Pak? Agak Tergantung menentu dia. penghasilan kan? Nah, Terus hasilnya. kalau range persennya gitu Pak, misal 10% kah, 5%? Nggak kah? nentu, Nggak nentu ya, Pak? berapa dapat gitu. Nah, itu sistem keluarga. Ya, ya. Sebab ini kalau kuliner kita menentukan, nggak bisa menentukan hasil yang tetap gitu. Nah, karena mendadak aja rame kan. Nah, misalnya sekarang taruhlah ini misal ya, satu hari penghasilan kita 1 juta misalnya, bisa-bisa 5 juta. Ya, ya. Nah, karena mendadak ada pesanan kayak acara di Wilja misalnya kan. Nah, orang pesan sini 500 ribu. Nah, kalau mendadak namanya itu. Nah, ada sisa tuh. Ya. Alhamdulillah sisanya itu kan. Nah, itu kita sisihkan. Untuk yang selanjutnya pernah nggak Bapak mengalami kayak kekurangan modal nih untuk Pernah. Itu cara ngatasinya gimana Pak? Ya itulah saat COVID tadi kan. Heeh. Nah, saat pandemi kemarin itu Bapak 2 tahun vakum. Oh, panggung. Sehingga Bapak beralih ke sini. Nah, 1 tahun ke baju. Karena apa? Karena di sini kan langsung berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa libur. Atau siapa yang mau beli lagi? Kecuali rumah makan ini, itu makanya masalah lokasi tadi ya, Iya. katanya tadi. Makanya kalau kita lokasi di luar di pinggir jalan, lintas atau istilahnya apa, baru bisa. Nah itu karena bapak di sini istilahnya sama kayak perumahan, istilahnya di sini bapak berhadapan dengan anak-anak kos. Nah karena libur tadi, ya itulah. Nah, istilah kita sifatnya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, sehingga bapak beralih ke baju waktu itu. Nah gitu 1 tahun. Nah, pandemi itu memang hancur, memang semuanya mungkin. Nah, tapi
Tapi kalau barang naik, nah itulah masih bisa ada di atas. Yang penting masih ada yang beli. Agak sekarang selagi kalau di sini sifatnya selagi mahasiswa masuk, alhamdulillah masih ada, walaupun barang naik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, maaf agak sensitif nih, kalau untuk misalnya modal per hari ini kira-kira berapa ya? Modal per hari sama penghasilan per hari? Ya Kira-kira. modal per hari itu ya terus terang aja Bapak bilang, itu tergantung ya. Yang jelas sekarang nih Bapak agak-agak aja lah ya. Iya. Paling tidak belanja Bapak di pasar itu kalau untuk saat ini kan barang mahal semua. Paling tidak 1.700.000 karena 1.800.000. Nah, itu baru belanja di pasar, belum di rumahnya berasnya apa segala macam. Jadi lebih kurang sekitar 2 jutaan Pak. 2 juta untuk modal per hari. Nah, modal per hari. Kalau untuk penghasilannya Pak? Ya sekitar ya 3 jutaan. Nah, itu belum masuk biaya gaji orang, lampu apa segala macam. Nah, itulah secara 3 juta. 3 juta per hari ya. Nah, terlalu 3 jutaan. Untuk kan Bapak katanya mau buka cabang baru nih, ada rencana. Berarti Bapak memang nggak ada rencana untuk minjam atau kredit? Sebenarnya minjam itu kita ada. Ya itu istilahnya mungkin nggak bisa Bapak ceritakan mungkin. Nah, ya itu. Kalau masalah itu, ya itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan Iya. sekarang Pak. Baik Pak. Mungkin tipnya apanya yang namanya usaha rumah makan ya. Rumah makan ini sifatnya kuliner ini sifatnya gimana lah ya. Yang penting kita tuh masalah rasa yang penting sebenarnya perlu itu masalah rasa. Pelayanan, satu lagi masalah alokasi tadi, di mana kita berdiri, berhadapan dengan siapa kita mayoritas. Seperti dengan mahasiswa, kita harus punya loyalitas. Satu, nah, ibaratnya harga pun terjangkau. Nah itu aja. Nah, mungkin bisa jalan. Tapi kalau kita berpatokan dengan harga seenaknya kita samakan dengan umum, jarang lah. Nah, lambat. Nah, biar kecil untungnya. Nah, tapi kita istilahnya apa namanya rutin gitu. Nah, ibarat orang jualan apa untungnya 1.000, misalnya kayak rokok ini lah, modalnya besar untungnya 1.000, tapi yang beli rame. Nah, 1.000 kali 200 orang berapa? Nah, itu kali-kali kita gitu. Kalau ekonominya, prinsip ekonominya. Nah, prinsip ekonominya. Nah, jadi prinsipnya, tipnya kalau rumah makan kuliner itu yang penting itu. Kita harus tahu di mana kita berdiri, gitu. Berhadapan dengan siapa. Gitu. Nah, itu kuncinya. Rasa paling pertama, pelayanan. Nah, itu kuliner. Baik Pak, hanya inilah pertanyaan yang kami tanyakan pada Bapak Pak. Sebelumnya terima kasih karena telah mengganggu waktu. Maaf karena apabila mengganggu waktu Bapak. Kami dari sekelompok ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga usaha Bapak tetap lancar selalu. Amin. Dan Bapak dan keluarga diberikan kesehatan. Amin.